Jumpa lagi bersama Tarotku di video pembacaan kartu tarot dan pembacaan komen-komen. Nah, untuk para sahabat yang baru pertama kali main ke sini, main ke channel Tarotku, bantu Tarotku dengan cara apa? Subscribe channel ini, like video-video Tarotku, bagikan pengetahuan dari Tarotku. Oke, kita akan mulai ya. Kita akan mulai dari komen atau request yang pertama, yaitu dari Tuti Rosniawati. Selalu menyimak ya Kak, sukses selalu. Apakah yang betul-betul akan serius datang yang saya cintai atau dia? Oke, sebentar. Selalu menyimak Kak, sukses selalu. Apakah yang betul-betul serius akan datang yang saya cintai atau dia mencintai, bantu meyakinkan di antara dua pilihan. Oke. Boleh dibantu untuk terjemahannya. Apakah yang betul-betul akan serius yang datang yang saya cintai atau mencintai, bantu meyakinkan di antara dua pilihan. Oke, nanti boleh dibantu di request ulang ya. Tarotku agak bingung dengan pertanyaannya. Apakah yang betul-betul akan serius yang datang, yang saya cintai, atau dia yang mencintai? Oh, oke, jadi break di sini ya. Oke, jadi pertanyaannya adalah apakah yang betul-betul serius yang akan datang, yang saya cintai, atau yang mencintai saya? Oke. Jadi mana yang sebaiknya saya pilih? Apakah yang betul-betul saya cintai atau yang mencintai saya? Jadi ke arah sana ya pertanyaannya. Oke, kita akan mulai sama-sama ya. Sekarang fokus ke diri, sekarang fokus ke diri. Lalu sekarang tanyakan dalam hati, mana yang sebaiknya saya pilih, yang betul-betul mencintai saya atau yang saya cintai? Sekali lagi, tanyakan dalam hati, mana yang sebaiknya saya pilih, yang betul-betul mencintai saya atau yang saya cintai? Oke, tarotku tebar kartunya. Tarotku ambil 3 buah kartu ya. 1, 2, 3. Oke, ada 3 buah kartu. Sekarang pilih satu kartu yang paling ingin dipilih. Tarotku akan beri waktu 5 detik ya. Oke, yang memilih kartu yang paling kiri, apakah sebaiknya saya pilih yang betul-betul mencintai saya atau yang betul-betul saya cintai ya? Kita akan lihat sama-sama. Kartu Page of Wands lebih ke arah orang yang bisa kita ajak untuk melangkah bersama-sama. Jadi dia akan lebih ke arah orang yang betul-betul saya cintai, yang mau melangkah bersama-sama saya untuk hidup. Ingat, orang yang betul-betul saya cintai, yang memang mau melangkah bersama-sama dalam hidup ini ya. Sedangkan yang memilih kartu tengah, yang ini adalah lebih ke arah orang yang membuat saya galau, membuat saya bingung, yaitu orang yang benar-benar mencintai saya, tapi saya belum sepenuhnya mencintai dia, atau dia yang mencintai saya belum mencintai dia, atau mungkin masih sedikit mencintai dia. Sebaiknya pilih yang tersebut ya. Sedangkan yang memilih yang paling kanan adalah, ini juga lebih ke arah orang yang lebih memberikan perhatian lebih banyak sama saya, berarti orang yang benar-benar mencintai saya, bukan yang saya cintai ya. Yang ini orang yang benar-benar mencintai saya, ini orang yang benar-benar mencintai saya, sedangkan yang ini orang yang benar-benar saya cintai ya. Oke, tarotku lanjutkan kembali. Request selanjutnya adalah dari Seputih Salju. Requestnya adalah, Kak Tarotku request apa yang terjadi padanya saat ini setelah hubungan ini jeda. Apakah dia akan lebih serius atau makin misterius? Oke. Setelah hubungannya dijeda, apakah dia lebih serius atau makin misterius? Kita akan baca sama-sama ya. Fokus bayangkan si dia, fokus bayangkan si dia. Lalu sekarang tanyakan dalam hati, setelah hubungan ini dijeda, apakah dia akan semakin serius atau semakin misterius? Sekali lagi tanyakan dalam hati, setelah hubungan ini dijeda, apakah dia semakin serius atau semakin misterius? Oke, kita baca sama-sama. Pilih satu kartu ya yang paling ingin dipilih. Tarotku ambil 3 buah kartu. Pilih satu kartu yang paling ingin dipilih ya. Oke. Untuk yang memilih kartu yang paling kiri, apa yang terjadi? Apakah dia semakin misterius atau semakin serius? Kartu Queen of Wands sebenarnya memberikan indikasi dia semakin misterius. Kucing juga di sini, ini adalah simbol hewan misterius ya. Jadi dia akan semakin misterius, bukan semakin serius ya. Ini pilih kartu tengah.
Ya, ini lebih ke arah dia akan semakin memanfaatkan peluang dengan baik. Dan di sini dia akan muncul sebagai sosok yang makin serius ya. Dengan yang memilih kartu yang paling kanan, dia sedang berusaha memperbaiki apa yang kurang tepat di masa lalu dan dia terlihat di sini berusaha nih akan lebih ke arah dia semakin serius ya. Yang ini semakin misterius, dua ini semakin serius ya. Oke, kita akan lanjutkan lagi. Selanjutnya adalah dari Virgo 88, terima kasih Bang sudah dibacakan, terima kasih kembali. Kemudian dari Cendol Durian, Kak request lagi, apakah pasanganku benar-benar jujur sama hubungan ini dan bagaimana pandangan anak-anak pasanganku, apakah mereka setuju dengan hubungan ini? Terima kasih karena telah membacakan readingnya, semoga Kak sukses selalu. Amin, terima kasih kembali. Jadi pertanyaannya adalah, apakah dia benar-benar jujur pada hubungan ini, bagaimana pandangan anak-anaknya kepada hubungan ini ya. Fokus ya, fokus, bayangkan si dia. Oke, sekarang tanyakan dalam hati, apakah pasanganku benar-benar jujur terhadap hubungan ini? Apakah anak-anak pasanganku setuju dengan hubungan ini? Sekali lagi tanyakan dalam hati, apakah pasanganku benar-benar jujur dalam hubungan ini dan apakah anak-anak pasanganku setuju dengan hubungan ini? Oke, tarotku tebar kartunya. Tarotku ambil 3 buah kartu ya. 1, 2, 3 buah kartu. Sekarang pilih satu kartu yang paling ingin dipilih. Tarotku akan beri waktu 5 detik ya. Oke, yang memilih kartu yang paling kiri, apakah dia benar-benar jujur dalam hubungan ini? Kartu 5 won sebenarnya mengindikasikan bahwa dia jujur, walaupun ada beberapa pihak, atau mungkin kita juga merasa kadang dia kurang jujur, sebenarnya dia berjuang keras dan berusaha untuk selalu jujur sama kita dalam hubungan ini. Di sisi yang lain, kartu 5 won juga bercerita ada beberapa pihak yang setuju dan ada yang tidak. Jadi anak-anaknya bisa dikatakan jika anaknya lebih dari satu, ada yang setuju dan ada yang tidak. Jika anaknya hanya satu, kadang-kadang setuju, namun masih ada beberapa hal yang si anak belum bisa menerima sepenuhnya ya. Ini pilih kartu tengah. Ya, ini dia sedang membuktikan apa yang dia lakukan. Yang di sini lebih karena dia jujur, namun di sini anak-anak masih belum bisa dikatakan menerima ya, tapi dia jujur sepenuhnya dalam hubungan ini ya. Dia memilih kartu yang paling kanan, yang ini lebih ke arah dia memang jujur, dia mencintai kamu sepenuhnya dan anak-anak juga mencintai dan mendukung hubungan ini sepenuhnya ya. Oke, tarotku lanjutkan kembali. Selanjutnya adalah dari Tarot Nejeng Rani. Pertama, terima kasih dari Cendol Durian kembali. Tadi sudah ya di request Cendol Durian, boleh request lagi di video selanjutnya ya. Tarot lanjutkan dari Henilina. Terima kasih sudah dibacakan, semoga semakin sukses channelnya. Terima kasih kembali. Dari Henilina, tolong bacakan lagi, apa benar dia sedang sibuk bekerja atau dia sibuk dengan wanita lain? Oke, kita akan baca sama-sama ya. Fokus, bayangkan si dia. Sekarang tanyakan dalam hati, apakah benar dia sibuk bekerja ataukah dia sibuk dengan wanita lain? Sekali lagi, tanyakan dalam hati, apakah benar dia sibuk bekerja ataukah dia sibuk dengan wanita lain? Oke, tarotku tebar kartunya. Tarotku ambil 3 buah kartu ya. 1, 2, 3. Oke, ada 3 buah kartu. Sekarang pilih satu kartu yang paling ingin dipilih. Tarotku akan beri waktu 5 detik ya. Oke, yang memilih kartu yang paling kiri, apakah dia benar-benar sibuk bekerja atau dia sibuk dengan wanita lain? Kartu Ten of Wands sebenarnya lebih ke arah dia mengindikasikan dia sedang benar-benar sibuk untuk memperbaiki satu yang salah. Kalau dia memperbaiki, berarti dia tidak sibuk dengan wanita lain dan lebih ke arah kesibukannya adalah tentang pekerjaan dia ya. Sedangkan yang pilih kartu tengah, yang ini lebih ke arah terhubung dengan sosok perempuan yang usianya sama atau lebih muda. Yang ini dia lebih sibuk dengan perempuan yang lain ya. Sedangkan ini yang memilih kartu yang paling kanan, yang ini lebih ke arah ada sebagian waktunya sibuk bekerja, namun sebagian waktu lebih ke arah mengisi perasaannya atau hatinya dan bisa jadi terhubung dengan sosok perempuan yang usianya sama atau lebih tua. Bekerja iya, tapi menghabiskan waktu dengan wanita lain juga iya ya. Yang ini dengan wanita lain, yang ini murni untuk bekerja ya. Oke, tarotku lanjutkan kembali. Selanjutnya adalah dari Michael C. I'm happy, thank you kakak ini tarotku. Terima kasih kembali. Kemudian dari Sugianti 75, terima kasih readingnya, semoga semakin sukses. Terima kasih. Lalu dari Mia Heriani, terima kasih Bang, dia sudah menghubungi saya, tapi ada yang mengganjal dia kembali ya.
Kakak readingkan lagi, apakah dia mau memanfaatkan uangku saja dan apakah dia tulus mau balikan lagi sama saya. Oke, fokus ya, fokus, bayangkan si dia. Lalu sekarang tanyakan dalam hati, apakah dia tulus atau hanya ingin memanfaatkan uangku saja. Sekali lagi tanyakan dalam hati, apakah dia tulus atau hanya ingin memanfaatkan uangku saja. Oke, tarotku tebar kartunya. Tarotku ambil 3 buah kartu ya. 1, 2, 3. Oke, ada 3 buah kartu. Sekarang pilih satu kartu yang paling ingin dipilih. Tarotku akan beri waktu 5 detik ya. Oke, yang memilih kartu yang paling kiri. Apakah dia memang tulus atau hanya ingin manfaatkan uangku saja? Kartu 2 cup sebenarnya dia lebih ke arah menjaga komitmen, memang serius mau balikan dan dia tidak punya indikasi ke arah materi, namun memang untuk memperbaiki hubungan dan memang mau menjalin komitmen lagi dengan kita dengan tulus ya. Ini yang pilih kartu tengah. Ya, ini lebih ke arah dia memang awalnya ingin menjalin hubungan atau komitmen lagi atau jadian lagi atau balikan lagi. Tapi jika kita memberikan peluang untuk dia bisa manfaatin, dia bisa ambil peluang itu. Jadi di sini kita yang harus hati-hati ya. Sedangkan yang pilih kartu yang paling kanan, yang ini juga lebih ke arah perasaan cinta, bahwa dia memang mencintai kita dan memang ingin balikan. Dua ini identik dengan cinta ya. Sedangkan yang tengah memang cinta, namun ada sedikit motif di balik itu jika ada peluang ya. Oke, tarotku lanjutkan kembali. Selanjutnya adalah dari Miaryani sudah, dari Handayani, terima kasih Mas Tarotku, resonate, terima kasih kembali. Dari Resi Beki Mamam, Kak requestku belum dibacakan. Coba bisa di request lagi karena dalam satu hari tarotku bacakan 10 request dari yang hari-hari sebelumnya ya. Dari Uti Uti, terima kasih Kak. Dari Yuna, Kak tarotku nggak capek dari kemarin kakak baca-baca terus. Betul, tapi requestnya cukup banyak, kalau nggak mulai dibacakan nanti makin menumpuk. Tarotku usahakan bisa terbaca satu hari 10 request hari sebelumnya ya. Dan ini masih menyelesaikan request hari-hari sebelumnya. Nanti ke depan setelah semua terbaca yang hari sebelumnya requestnya, tarotku akan bacakan satu hari 10 request dari hari sebelumnya ya. Dari Sylvia Sari, Kak, aku udah subscribe, like, dan selalu hadir. Terima kasih banyak. Kemudian dari Sylvia Sari kembali, selalu hadir, aku sudah subscribe dan like, Kak. Terima kasih. Dari Sylvia Sari, halo Kak, semoga dibaca. Request Kak, jodohku orang dari dalam negeri atau orang dari luar negeri. Terima kasih. Oke, kita akan baca bersama-sama. Fokus ke diri ya, fokus ke diri. Tanyakan dalam hati, jodohku orang dari dalam negeri atau dari luar negeri. Sekali lagi, tanyakan dalam hati, jodohku orang dari dalam negeri. Oke, tarotku ulangi kembali, fokus ke diri, tanyakan dalam hati, jodohku orang dari dalam negeri atau orang dari luar negeri. Sekali lagi, tanyakan dalam hati, jodohku orang dari dalam negeri atau orang dari luar negeri. Tarotku tebar kartunya, tarotku ambil 3 buah kartu ya. 1, 2, 3. Oke, ada 3 buah kartu. Sekarang pilih satu kartu yang paling ingin dipilih. Pilih satu kartu yang paling ingin dipilih. Tarotku akan beri waktu 5 detik ya. Oke, yang pilih kartu yang paling kiri. Jodohku orang dari dalam negeri atau dari luar negeri. Kartu Queen of Pentacles, dia menoleh ke kanan, menoleh ke arah tempat yang pertama kali, yaitu dalam negeri, baru luar negeri. Jadi yang ini lebih ke arah berasal dari dalam negeri ya. Sedangkan yang ini yang pilih kartu tengah, yang ini menoleh ke arah sebaliknya, yang ini lebih ke arah dia berasal dari luar negeri, dari tempat yang jauh ya. Sedangkan yang ini yang memilih kartu yang paling kanan, yang ini lebih ke arah ada yang berasal dari dalam negeri, ada yang berasal dari luar negeri, tergantung kita pengennya yang mana, karena dua-duanya bisa jadi ada yang datang atau dekat sama kita ya. Ada yang dari luar negeri, ada yang dari dalam negeri ya. Oke, tarot lanjutkan kembali. Selanjutnya adalah dari Mikelsi, terima kasih Kak, ini tarotku, terima kasih kembali Kak Mikel. Kemudian dari Ruiz Tempir, Kak, apa karma yang didapat orang yang menyakitiku? Oke, kita akan baca sama-sama. Fokus ke diri ya. Karena tanyakan dalam hati, apa karma yang didapat oleh orang yang menyakitiku? Sekali lagi, tanyakan dalam hati, apa karma yang didapat orang yang menyakitiku? Oke, tarotku tebar kartunya. Tarotku ambil 3 buah kartu ya. 1, 2,
3. Oke, sekarang pilih satu kartu yang paling ingin dipilih. Tarotku akan beri waktu 5 detik ya. Pilih satu. Oke, yang memilih kartu yang paling kanan, mohon maaf, yang paling kiri, apa karma yang didapat? Ya, ini lebih ke arah kartu Temperance sebenarnya menyimbolkan apa yang menjadi harapannya, tujuan hidupnya bisa jadi akan terhalangi karena di sisi yang negatif dia akan kehilangan arah hidup, kehilangan tujuan hidup, itu karma yang dia dapat ya. Sedangkan yang memilih kartu tengah, yang ini lebih ke arah dia nggak akan bisa move on dari masa lalunya, dia akan selalu terbayang-bayang dan nggak pernah bisa maju dalam hidup, ini karma yang dia dapat ya. Sedangkan yang pilih kartu yang paling kanan, ini lebih selalu memperbaiki apa yang dia lakukan, dalam artian berarti akan selalu ada hal yang salah terhadap tiap hal yang dia lakukan dan dia harus memperbaikinya lagi. Karma seperti itu yang akan dia dapat ya. Oke, tarotku lanjutkan kembali. Selanjutnya adalah dari Rizky Berkah 67. Terima kasih sudah dibacakan readingnya. Semoga sukses selalu. Amin ya Robi Alamin. Terima kasih dari Rizky Berkah kembali. Malam Kak, sukses selalu ya Kakak. Amin. Terima kasih. Kemudian request dari Rizky Berkah. Kak, kapan aku ketemu jodoh sejatiku? Terima kasih Kak. Oke, kita akan baca ya. Kapan aku ketemu jodoh sejatiku? Fokus ke diri ya. Fokus ke diri. Sekarang tanyakan dalam hati. Kapan aku bertemu jodoh sejatiku? Sekali lagi, tanyakan dalam hati, kapan aku bertemu jodoh sejatiku? Sekali lagi, tanyakan dalam hati, kapan aku bertemu jodoh sejatiku? Oke, tarotku tebar kartunya. Tarotku ambil 3 buah kartu ya. 1, 2, 3. Oke, ada 3 buah kartu. Sekarang pilih satu kartu yang paling ingin dipilih. Tarotku akan beri waktu 5 detik ya. Oke, yang memilih kartu yang paling kanan, kapan aku bertemu jodoh sejatiku? 8 SWOT adalah lebih ke arah sebuah kondisi di mana saat aku tidak terhalangi oleh lingkungan, aku benar-benar mau atau menginginkan bertemu orang yang aku sayang dan tidak sibuk harus mencari seseorang seperti yang lingkunganku mau, di saat itu aku bisa ketemu jodoh sejatiku. Dan jangka waktu yang dibutuhkan itu mulai 3 bulan hingga 8 bulan ke depan. Itu yang paling cepat ya, 3 bulan hingga 8 bulan ke depan. Dengan syarat aku tidak sibuk berusaha mencari jodoh yang sesuai dengan orang yang lingkunganku mau, tapi memang mengikuti hatiku yang hatiku mau ya. Ini pilih kartu tengah. Ini lebih ke arah kapan aku bisa bertemu jodoh sejatiku adalah saat aku sudah bisa move on dari masa lalu atau dari hubungan-hubungan hilang di masa lalu yang membuat hatiku terbeban atau aku masih selalu terikat dengan hubungan lama yang sudah berlalu. Kalau aku udah bisa move on, ini ada kesempatan bertemu dengan jodoh sejati sangat besar. Jangka waktu di kartu mayor sedikit lebih panjang daripada kartu minor ya. Dimana di kartu mayor, di kartu tower yang angkanya 16, ini bisa mulai 1 hingga 7 tahun ke depan ya. Sedangkan yang pilih kartu paling kanan, yang ini lebih ke arah segera bisa bertemu dengan jodoh sejati dalam kurun waktu karena kartu won, Knight of Wand itu adalah 1 hingga 12 bulan atau 1 hingga 1 tahun ke depan, di mana bisa jadi dia adalah orang yang pernah dekat atau pernah hadir di masa laluku. Jadi bukan orang baru, orang dari masa lalu yang mungkin pernah ada kedekatan atau pernah kenal atau mungkin juga pernah menyatakan perasaannya sama kita dulu ya. Oke, tarotku lanjutkan kembali. Selanjutnya adalah dari Anggi Yuniar Wulandari. Kak, request bagaimana perasaan dia kepadaku. Oke. Fokus ya, fokus bayangkan si dia, fokus bayangkan si dia. Tanyakan dalam hati bagaimana perasaan dia kepadaku. Sekali lagi, tanyakan dalam hati bagaimana perasaan dia kepadaku. Tarotku tebar kartunya, tarotku ambil 3 buah kartu ya. 1, 2, 3. Oke, ada 3 buah kartu. Sekarang pilih satu kartu yang paling ingin dipilih. Tarotku akan beri waktu 5 detik ya. Oke, yang memilih kartu yang paling kiri, bagaimana perasaan dia kepadaku? Satu Six of Cups sebenarnya bercerita tentang sebuah kondisi di mana dia sangat nyaman berbagi perasaannya sama kita, dia sangat nyaman bisa menyampaikan apa yang dia rasakan, yang pasti kartu 6 Cup bercerita tentang kenyamanan hubungan dan bisa saling berbagi dalam sebuah hubungan atau dalam bentuk perasaan yang bisa dia bagikan sama kita ya. Jadi perasaannya apa? Perasaannya nyaman untuk bisa bersama dengan kita ya. Ini pilih kartu tengah.
Kartu dua pentakel sebenarnya bercerita tentang kadang-kadang nyaman, kadang-kadang tidak. Karena di sini suatu balance, suatu kondisi seimbang, kadang-kadang oke, kadang-kadang tidak, kadang-kadang positif, kadang-kadang negatif, dan ini akan berulang terus. Jadi kadang-kadang nyaman dekat dengan kita, tapi ada masa di mana dia memberi jarak dan nggak ingin dekat sama kita ya, dan masih stabil seperti itu ya. Ini pilih kartu yang paling kanan. Ini lebih ke arah dia memiliki perasaan satu pandangan dengan kita bahwa dalam melihat hidup seperti apa ini banyak sekali kemiripan antara kamu dan dia. Perasaan inilah yang dirasakan di mana dia merasa menemukan seseorang yang punya pandangan hidup yang sama dengan dia ya. Oke, terus lanjutkan kembali. Selanjutnya adalah mohon maaf komen ya. Dari Mian Mojang, Kak request apakah aku dan dia berjodoh? Oke, kita akan baca sama-sama. Fokus ya, bayangkan si dia. Lalu sekarang tanyakan dalam hati, apakah aku dan dia berjodoh? Sekali lagi tanyakan dalam hati, apakah aku dan dia berjodoh? Oke, tarotku tebar kartunya. Tarotku ambil 3 buah kartu ya. 1, 2, 3. Oke, ada 3 buah kartu. Sekarang dari 3 buah kartu ini, pilih satu kartu yang paling ingin dipilih. Tarotku akan beri waktu 5 detik ya. Oke, yang memilih kartu yang paling kiri. Yang memilih kartu yang paling kiri, apakah dia dan aku berjodoh? Itu dua sword sebenarnya mengindikasikan sebenarnya kalian berjodoh hanya saja ada banyak keraguan di hati kalian. Nah, kartu dua pedang sebenarnya memberikan sebuah simbol jika kita sibuk melihat sesuatu yang terlihat saja dan nggak mendengarkan isi hati, kita nggak akan benar-benar tahu bahwa ternyata bahwa kalian sebenarnya saling berjodoh. Jadi ini lebih ke arah jawaban iya, hanya saja kamu harus bisa atasi keraguan-keraguan pikiran kamu ya. Yang pilih kartu tengah, ini lebih ke arah iya juga, kartu pedang dan tongkat ngarah ke iya, hanya saja mungkin perjalanan kalian tidak mulus atau ada cukup banyak pihak yang mungkin harus kalian hadapi jika kalian mau jalan ya. Yang pilih kartu yang paling kanan, yang ini lebih ke arah iya, bahwa dari alam semesta akan memberi kalian kemudahan, bahwa kalian memang memiliki rasa kasih dan dinaungi oleh rasa kasih yang besar dari alam semesta ini memang dipertemukan dengan sebuah tujuan untuk saling mencintai ya. Yang ini bagus banget untuk hal jodoh ya. Oke, terus lanjutkan kembali. Selanjutnya adalah dari Ruiz Tempir, Kak, kapan suamiku pulang ke Jawa? Tadi Ruiz Tempir sudah tarotku bacakan sepertinya ya. Bentar tarotku lihat di bawah. Oke, belum ya? Di video sebelumnya berarti tarotku bacakan ya. Kak Ruiz, oke. Sekarang fokus ke diri. Tanyakan dalam hati, kapan suamiku pulang ke Jawa? Sekali lagi, tanyakan dalam hati, kapan suamiku pulang ke Jawa? Oke, sekali lagi tanyakan dalam hati, kapan suamiku pulang ke Jawa? Kita kartunya ya. Aku ambil 3 buah kartu sekarang. Oke, ada 3 buah kartu. Sekarang pilih satu kartu. Sekarang pilih satu kartu yang paling ingin dipilih. Tarotku akan beri waktu 5 detik ya. Oke, yang memilih kartu yang paling kiri. Kapan suamiku akan pulang ke Jawa? Kartu 4 won sebenarnya bercerita tentang selama kita meyakini bisa jadi mulai 2 hingga 4 bulan ke depan ada indikasi suami akan pulang. Kita ambil 2 di sini dan total dari angka 2 sampai 4 bulan karena kartu minor dia lebih ke arah bulan ya, hitungan suatu yang lebih kecil jadi bisa 2 sampai 4 bulan ke depan kemungkinan suami akan pulang ya. Nah kan ini yang pilih kartu tengah. Yang ini lebih ke arah bisa 1 sampai 11 bulan. Ada kondisi di mana ada beberapa hal dari masa lalu yang harus diberesin sama suami dan hati-hati bisa jadi ada godaan dari seorang sosok perempuan yang usianya sama atau lebih muda ini yang bisa menghambat suami untuk pulang ya. Ini pilih kartu paling kanan. Ini juga lebih ke arah masih cukup panjang waktunya, bisa 1 tahun dan bisa lebih dari itu karena kartu 19 bisa jadi 10, bisa jadi 19 tahun, tapi bisa juga dimulai dari 1 tahun. Ada beberapa hal yang menghalangi suami untuk pulang. Dan bisa jadi ini juga lebih ke arah halangan dari pihak keluarga untuk pulang. Keluarga ini bisa jadi keluarga suami atau bisa jadi suami memiliki hubungan keluarga dengan orang lain. Nah, di sini mesti hati-hati ya. Hubungan keluarga bisa jadi pernikahan lainnya. Ada indikasi. Tapi yang pasti untuk yang kartu yang paling
kiri ini di sini coba dihubungi suami dan tanyakan kenapa dia belum pulang karena bisa jadi ada indikasi tembok di sini kurang begitu baik dan masih sangat lama untuk pulang ya. Oke, terus lanjutkan kembali. Selanjutnya adalah dari Uti-Uti. Kak request kenapa dia privasi FB-nya tidak mau berteman FB denganku. Oke. Fokus ya, fokus bayangkan si dia, tanyakan dalam hati kenapa dia privat FB-nya dan tidak mau berteman denganku di FB. Sekali lagi, tanyakan dalam hati kenapa dia private FB-nya dan tidak mau berteman denganku di FB. Oke, tarotku tebar kartunya. Tarotku ambil 3 buah kartu ya. 1, 2, 3. Oke, ada 3 buah kartu. Sekarang pilih satu kartu yang paling ingin dipilih. Tarotku akan beri waktu 5 detik ya. Oke, yang memilih kartu paling kanan, kenapa dia memprivate FB-nya dan tidak mau berteman denganku di FB? Kartu 7 SWOT sebenarnya memberikan sebuah petunjuk atau memberikan sebuah simbol bahwa saat ini dia ngerasa ingin move on dalam hidupnya dan dimana di move on-nya dia itu nggak ada kita. Jadi dengan dia memblok dan memprivate FB-nya, dia merasa dia bisa move on, dia bisa lepas dari kita ataupun dari masa lalunya karena dia ingin memulai suatu langkah baru dalam hidupnya ya. Ini pilih kartu tengah. Yang ini juga lebih ke arah karena dia ingin melangkah meninggalkan apa yang lalu-lalu dan dia ingin memulai suatu hal baru yang nggak terhubung sama orang-orang masa lalu dan kita termasuk bagian dari orang masa lalunya ya. Sedangkan ini yang pilih kartu yang paling kanan. Ini lebih ke arah karena ada tawaran dari sosok perempuan yang usianya sama atau lebih muda. Dan untuk menerima tawaran ini mau nggak mau dia mesti memprivate FB-nya agar tidak terhubung dengan kita ya. Oke, tarotku akan lanjutkan kembali. Untuk komen-komen sudah 10 komen tarotku bacakan. Untuk selanjutnya tarotku bacakan saja untuk komennya tapi tidak bacakan request ya. Dari Ruiz Tempir, Kak, kapan suami pulang ke Jawa? Ini sudah. Kemudian dari Yeni Kurniasari, Mas Tarotku, tolong bacakan kapan dia datang menemuiku dan kapan dia menghubungiku. Terima kasih sebelumnya, semoga sukses selalu. Terima kasih. Nanti Yeni boleh request lagi ya, boleh request lagi. 10 request pertama akan Tarotku bacakan per harinya. Dari Debbie Sumira, selamat malam. Apakah si peselingkuh itu mau memenuhi tuntutan syarat dari saya? Oke, nanti bisa di request lagi ya, Debbie. Kemudian dari Rizky Berkah. Kak, mau tanya tahun depan aku pulang, apa dia akan temui aku dan akan melamarku nanti atau masih jauh jodohku? Makasih Kak, selamat malam. Oke, nanti Kak Rizky boleh request lagi ya. Kemudian dari Animus, request Kak, jika diterima baik, apa dia akan setia atau akan selingkuh lagi? Terima kasih Kak, sudah dibacakan. Sukses terus buat tarotku. Terima kasih kembali. Nanti bisa request lagi ya. Kemudian, hadir Kak, apakah ada cinta di hati dia untukku? Seberapa besar? Terima kasih Kak. Sukses buat tarotku. Terima kasih kembali. Ikut nonton Kak. Oke. Nanti untuk para sahabat yang belum tarotku buatkan videonya bisa cek di playlist tarot reading ya. Di sana ada banyak pembacaan-pembacaan. Mungkin saja ada pembacaan dengan topik yang mirip dengan yang mau kita requestkan. Di sana bisa dilihat dulu sambil menunggu requestnya ya. Jodohku masih jauhkah dari Galen Galih Simbolon? Oke, nanti bisa request lagi ya. Kemudian dari channel Durian. Request lagi Kak, ada 2 pertanyaan. Yang pertama, apakah pihak keluarga dari pasanganku akan datang melamar dalam waktu dekat ini? Yang kedua, zodiak apa yang akan jodohku nanti terima? Zodiak apa yang akan jadi jodohku nanti? Terima kasih, semoga Kak selalu sukses dalam bidang tarotnya. Amin. Terima kasih kembali. Tentang zodiak, tarotku kemarin sempat buat, mungkin di video 2 atau 3 video sebelumnya tarotku upload. Itu ada tentang zodiak, bisa diikuti dulu ya sambil menunggu. Dan bisa sambil request lagi. Dari Cendol Durian kembali. Request lagi Kak, apakah request lagi Kak, apakah calon anak-anak tiriku akan dapat dan baik sama saya jika kami sampai menikah nanti? Sukses selalu ya Kak. Amin. Terima kasih kembali. Kita lanjutkan lagi ya. Dari Cendol Durian, request lagi Kak, kenapa sejak akhir-akhir ini pasanganku jarang lagi menghubungi aku? Terima kasih atas readingnya, sukses dan semangat selalu. Terima kasih. Kemudian dari Metro Love, hadir lagi Kak Tarot, apa betul seseorang yang jalin hubungan LDR denganku saat ini akan datang di bulan Desember ini? Terima kasih Tarotku.
Meteor Love nanti bisa request lagi juga ya. Aku lanjutkan dari Sahrul Arifin. Request ya Kak, apa yang harus aku lakukan agar tujuan hidupku bisa tercapai, terutama untuk mencari pekerjaan baru dan merasa masih bimbang. Oke, nanti boleh request kembali. Kemudian salah satu cara untuk kita bisa menemukan tujuan hidup kita dan bisa lebih mudah tercapai adalah dimulai dengan cara kita mengenal diri kita lebih jauh. Kalau kita nggak kenal diri kita akan bingung kita mau kemana. Jadi kita mulai dari kita belajar mengenal diri kita, apa yang kita sukai, apa yang tidak kita sukai, apa kelebihan kita, apa kekurangan kita ya, dimulai dari hal tersebut. Kemudian dari Serena Angel, selamat pagi Kak Tarotku, Kak request, Kak apakah dia masih ada lanjutkan? Apakah dia masih lanjutkan impian kita untuk menikah tahun ini atau tahun depan di bulan apa ya Kak? Selalu deg-degan suruh pilih kartu. Oke, nanti Kak Serena bisa request lagi ya. Kembali dari Kak Serena Angel, terima kasih banyak, sukses selalu. Terima kasih. Dari Kak Sylvia Sari, Kak request please, apakah jodohku orang jauh atau orang dekat? Nah, nanti bisa request lagi, tapi ini ada request yang mirip, ada beberapa request yang mirip, bisa diikuti dulu ya. Dari Kak Sylvia Sari, anti skip iklan, Kak request dong, jodohku orang jauh atau orang dekat? Beda suku atau sama, beda agama atau sama, terima kasih. Oke, nanti bisa request lagi. Ini ada beberapa yang tambahan yang belum pernah ada yang request ya. Kemudian dari Nartiseni, request Kak, apakah mantanku masih mencintaiku walaupun dia memblok aku? Oke, nanti bisa request kembali. Terima kasih dari Kak Alisi Gunawan. Request Kak, apakah dalam keluarga saya bahkan orang tua saya kena kuasa jahat dari mantan? Nanti Kak Alisi bisa request lagi ya. Kemudian dari Kak Serena Angel, selamat siang Kak Tarotku. Request Kak, apakah zodiak Aries, aku pasanganku Taurus, cocok atau tidak? Terima kasih banyak atas readingannya, sukses selalu. Kemudian dari Denok, request Kak, apakah aku bisa langgeng sampai pernikahan? Nanti bisa di request kembali ya. Kemudian dari Ruiz Tempir, terima kasih Kak. Ini kapan suamiku pulang ke Jawa? Sudah ya. Kemudian request ya Kak, apakah dia akan berkomitmen dalam waktu dekat ini atau di tahun ini? Terima kasih Kak, sukses dan sehat selalu. Terima kasih pada Tuti Rusniawati ya, nanti bisa request lagi. Kemudian dari Farida Herlina, apakah dia akan menikahiku pada akhirnya? Oke, nanti bisa request lagi dari Ratna Dede. Asik aku demen nih, kapan dia dapat karma? Oke. Kemudian dari Amon X Friend, komen Kak, apakah dia sehati denganku, sukses dan jaya di udara untuk tarotku. Terima kasih. Nanti bisa request lagi ya, yang belum terbaca requestnya, tarotku bacakan perharinya 10 request pertama ya. Request berapa anak yang aku lahirkan? Oke, nanti bisa request lagi. Dari Lia Aprilia, request Kak, si dia sudah menikah atau masih single? Kemudian dari Karisa kembali, apakah suamiku perhatian? Dari Lovin Wijaya, request Kak, apakah dia akan peka perasaanku terhadapnya? Matur nuwun Kak. Terima kasih, nanti bisa request lagi ya. Dari Vidya Nata, terima kasih Kak request readingnya. Aku dengar dia ditinggalin selingkuhannya, turun jabatan dan sakit. Matur nuwun. Oke, dan sekarang Vidya juga harus melangkah ya, juga harus move on karena yang lalu hanyalah bagian dari masa lalu. Untuk request sampai 2 hari yang lalu sudah tarotku bacakan semua. Jumpa lagi di video-video lainnya dari tarotku dan 10 request pertama dalam 1 hari akan tarotku bacakan di hari setelahnya. Dan untuk para sahabat yang masih belum terbaca requestnya bisa request ulang atau bisa juga search bagian playlist. Di sana ada banyak sekali video-video reading atau pembacaan, bisa ikuti di sana. Untuk yang mau belajar tarot, teman-teman juga bisa ikuti di tutorial belajar tarot ataupun yang mau mengetahui arti kartu tarot itu ada di playlist arti kartu tarot. Terima kasih.